Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika Satria Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Oke, di sini eh, saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer, yang dimana di tugas 3 kali ini kita akan membuat topologi jaringan yang sudah ada di tugas ini. Oke, dengan topologi seperti ini. Dan adapun nanti hasil yang diharapkan untuk pengetesan seperti ini. Oke, kita langsung saja untuk ke praktek. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini versinya yaitu versi 8.2. Oke, kita langsung mulai. Kita membuat topologi sesuai dengan yang di soal. Menggunakan satu router, dua switch, dan di masing-masing switch itu ada satu komputer, satu server. Lalu untuk di switch kedua itu ada dua server dan satu PC. Topologi ini kita hubungkan semua topologi. Oke. Ke server kita menggunakan Ethernet 1. PC kita pakai 10 aja. Oke, ini kita hubungkan ke gigabit. Oke. Di topologi kali ini kita membuat simulasi untuk DNS server, yang dimana nantinya akan ada HTTP server atau nantinya web server. Lalu nanti ke beberapa web server itu akan dikumpulkan di DNS server. Oke, ini yang pertama. Di sini saya akan menambahkan IP dulu. Untuk koneksi yang router ke kiri ini kita gunakan saja IP dengan segmen 192.168.0.0/24. Kita gunakan kelas C aja. Lalu untuk ke arah atas kita menggunakan segmen titik 1, kelanjutan dari segmen yang ke kiri. Jika sudah, kita beri namakan dulu sesuai dengan di soal. Ini untuk DNS server. Lalu di sini untuk HTTP server, yang nantinya akan dinamakan ilkom.com. Lalu di sini juga ada HTTP server yang akan domainnya jadi pendilkom.com. Oke. Nanti untuk DNS servernya saya akan menggunakan IP ini 192.168.1.2. Di 1.1-nya untuk sebagai gateway dari segmen ini. Lalu di ilkom.com saya akan menggunakan IP 168.1.3. Lalu di sini ada handle.com. Saya akan menggunakan 192.168.0.2. Satunya untuk gateway. Lalu di sini di PC juga, ini PC sebagai PC 0, saya akan memberikan IP 1.11 saja, mulai dari 11. Untuk PC ini PC 01. Saya akan berikan IP 0.11 juga.
Yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasikan dari routernya. Oke, kita masuk CLI. Di sini pilihannya kita no aja. Kita nggak usah setting basic. Langsung saja enable. Lalu configure terminal. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasikan ke arah atas. Di sini bisa terlihat ke arah atas itu menggunakan port gigabit 0/0/0. Lalu kita konfigurasi masuk ke gigabit 0/0/0. Lalu kita setting IP address sesuai dengan segmen yang kita tentukan. Lalu IP address 192.168.1.1 sebagai gateway-nya nanti ya. Dan netmask dari /24 itu yaitu 255.255.255.0. Jika sudah disetting IP address, kita lakukan shut. Karena jika kita lihat di sini indikator dari kabelnya masih merah, itu artinya portnya mati. Dengan command no shut itu untuk mengaktifkan portnya. Jika sudah, di sini akan terlihat change state to up, langsung hijau. Lalu kita exit, kita pindah ke port yang ke arah kiri, yaitu gigabit 0/0/0/0/1. Sama konfigurasi IP address sesuai dengan IP address yang kita tentukan. Itu 192.168.0.1.255.255.255.0. No shut. Oke. Di sini konfigurasi di sisi router sudah selesai. Jangan lupa kita end, lalu kita write di sini untuk men-save konfigurasi. Jika nantinya routernya mati, konfigurasinya akan tetap tersimpan. Jika tidak dilakukan konfigurasi dengan komen ini, jika nantinya perangkat mati, maka konfigurasi yang telah kita lakukan akan menghilang. Oke, jika sudah selesai, kita langsung ke DNS server. Di DNS server ini kita konfigurasikan IP address terlebih dahulu. Kita masukkan IP sesuai yang kita lokasikan. Netmask sama seperti tadi. Lalu untuk default gateway ini kita masukkan IP yang kita konfigurasikan di sisi router yang mengarah ke ini port 0/0/0 yang sebagai gateway 1.1. Untuk DNS server kita kosongkan karena yang kita konfigurasikan sekarang ini yaitu DNS server yang nantinya IP-nya yaitu ini. Jika sudah dikonfigurasikan IP address, kita coba command prompt untuk mengetes konektivitas. Kita ping ke arah gateway terlebih dahulu. Ini sudah repli, yang artinya untuk server ini sudah terkoneksi. Jika DNS server sudah, kita langsung ke HTTP server yang ilkom.com. Sama kita konfigurasikan dulu IP address-nya 1.3. Default gateway-nya sama 1. Lalu untuk DNS server kita masukkan IP dari si DNS server ini 1.1.1.2. Oke. Karena ini HTTP server, kita aktifkan service di sini. Kita masuk ke tab service lalu ke HTTP. Di sini HTTP-nya sudah on, tapi kita konfigurasikan di index.html ini. Bisa scope paket tracer-nya kita rubah jadi ilkom web server. Welcome to ilkom web server testing. Kita save aja.
Nanti kita testing di PC sebelah jika TTP-nya sudah dikonfigurasikan. Sudah selesai. Lalu kita ke PC 0. Di PC 0 ini kita hanya mengkonfigurasikan IP address 168.1.11. Default gateway-nya sama 1.1. Lalu untuk DNS servernya kita masukkan IP dari DNS server 168.1.2. Oke, kita command prompt ping gateway sudah terhubung. Kita ping DNS server. Oke, jika sudah terhubung, tadi untuk mengetes HTTP server yang sudah kita konfigurasikan, kita bisa ke web browser. Kita masukkan IP address-nya dari HTTP server. Nah, ini sudah berhasil. Cuma kita hanya bisa mengakses menggunakan IP address. Nanti kita akan konfigurasikan agar ketika kita akan mengakses web dari Ilkom web server ini hanya menggunakan DNS ilkom.com. Tapi sebelum itu kita konfigurasikan server dan PC di yang sebelah kiri. Ini konfigurasinya sama. Pertama kita konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan IP address 0.2 karena ini untuk segmen yang kita alokasikan. Lalu di sini net masknya segini dan untuk IP address-nya kita 0.1 yang karena yang kita konfigurasikan di sisi router sebagai gateway. Untuk DNS servernya kita masukkan IP DNS server yang di atas ini. Oke, jika sudah dikonfigurasi sama, kita ke service terus HTTP. Lalu kita edit di sini. Ininya kita rubah jadi Pandilkom web server. Ini sebenarnya opsional mau diganti atau enggak, tapi untuk nantinya membedakan tampilan dari HTTP server yang ini dan server yang ini. Web server. Oke, setelah bisa di save, kita ke PC yang ini. Ke desktop, konfigurasikan IP-nya 0.11 192.168.1.2. Oke, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita verifikasi. Kita ping dari PC ini ke arah gateway. Oke, ke arah gateway yang atas sudah bisa. Lalu kita ping ke DNS server 1.2. Oke, 1.2 pun sudah selesai. Setelah kita konfigurasikan tadi untuk server HTTP server dan juga HTTP server yang di bawah, selanjutnya kita DNS server. Fungsi dari DNS server ini untuk mengenalkan HTTP server yang tadinya menggunakan hanya menggunakan IP. Di sini kita bisa mengenalkan server tersebut menggunakan DNS atau domain name server. Misal untuk yang atas ini ilkom.com. Di sini kita masukkan aja ilkom.com lalu IP address-nya 192.168.1.3. Lalu add. Lalu di sini juga kita masukkan HTTP server yang di bawah pandilkom.com. Addressnya 192.168.0.2. Oh, ada salah. Oke, add. Lalu di sini DNS-nya kita hidupkan ya, kita on kan.
Oke, jika sudah, kita save. Untuk memverifikasinya bagaimana? Kita cek ke PC. Cek PC, lalu kita ini tab desktop, lalu ke web browser. Oke, kita coba ke ilkom.com. Tadi kan kita menggunakan IP address. Sekarang kita menggunakan name server. Kita menggunakan domain yang sudah kita konfigurasikan di DNS server. Kita langsung saja. Nah, ini sudah jalan. Lalu kita coba ke yang bawah, ke pendilkom.com. Nah, oke. Kita lihat ke tugas tadi. Untuk memverifikasinya yaitu lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dan pastikan terhubung. Oke, PC 0 itu yang atas. Kita lakukan ping ke arah IP ini. Ping 192.168.0.11. Oke, bisa. Verifikasi yang pertama sudah beres. Lalu ini verifikasi selanjutnya. Ping dari PC 1 ke PC 0, berarti kebalikannya. Dari sini ke atas. Kita lakukan ping 192.168.1 IP ini, IP PC 0. 11. Oke, terhubung. Lalu untuk langkah kedua, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Oke, sekarang kita ada di PC 1. Kita PC 1. Lalu kita masuk ke web browser untuk mengetes ilkom.com ini. Kita masukkan saja ilkom.com. Nah, berhasil. Lalu verifikasi yang keempat yaitu buka web browser pendilkom dari PC 0. Oke, berarti dari sini ke sini. Tapi menggunakan domain. Kita masukkan pendilkom.com. Oke, bisa. Langkah keempat sudah selesai. Ini fungsi dari DNS server, yaitu untuk mengumpulkan HTTP server yang kita punya, lalu didaftarkan menggunakan domain agar tidak menggunakan IP address ketika nanti kita mencarinya di web server. Oke, mungkin sekian untuk video tugas 3 kali ini. Saya Randika Satria. Terima kasih.